Waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga bisa berkumpul di ruang guru yang insya Allah berkah ini. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Saria SPD, yang saya hormati Pak Yanto dan juga Pak Supri selaku Wakil Kepala Sekolah. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu dan juga teknik dari SDN Cakung Timur 06 yang menyempatkan hadir untuk diseminasi terkait dengan budaya positif. Di siang hari yang cerah ini, Bapak Ibu, kita nanti akan berdiskusi atau sharing atau berbagi terkait dengan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendengar kata-kata budaya positif, kira-kira yang ada di dalam benak Bapak Ibu kira-kira apa ya? Kalau boleh tahu. Kebiasaan yang baik. Bu Okta? Kebiasaan yang baik ya Pak ya? Kebiasaan yang baik, oke, good job. Kemudian Bu Tita, mungkin untuk budaya positif kira-kira apa Bu? Kira-kira yang ada dalam benak Bu Tita kalau mendengar kata-kata budaya positif? Kebiasaan yang sudah dilaksanakan yaitu mengarah ke arah yang positif yang baik. Oke, kebiasaan yang positif ya, sama dengan Bu Okta. Nah, kebudayaan positif ini nanti akan kita bahas, akan kita ulas selama 1 jam dalam sesi diskusi pada hari ini. Nah, saya ucapkan sekali lagi selamat datang Bapak Ibu guru-guru hebat yang ada di Cakung Timur 06. Mari kita bersama-sama saling belajar, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah tercinta. Jadi kata Bokta kemarin, kita itu harus saling kerjasama. Nah, makanya biar bisa berkolaborasi dan bersinergi sehingga tercipta sekolah yang memiliki budaya positif. Nah, di siang hari ini kita akan belajar terkait dengan yang pertama perubahan paradigma belajar. Kemudian setelah itu nanti akan belajar tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan juga segitiga restitusi. Yang mana semua materi ini itu berkaitan dengan budaya positif. Nah, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru Bapak Ibu. Di sini kita kan sudah memasuki abad 21 Bapak Ibu. Jadi tentunya terdapat sekali banyak perubahan-perubahan yang berbeda dari zaman dahulu. Kalau zaman dahulu kita banyak sekali menjejali anak dengan informasi. Sementara sekarang kan mereka sudah bisa mengakses informasi karena banyaknya big data yang ada di internet. Jadi sudah bukan zamannya lagi untuk Bapak Ibu guru untuk memberikan banyak informasi. Tetapi sebagai guru kita bisa menjadi fasilitator yang mana anak-anak lebih diminta untuk belajar, mencari informasi yang ada. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu di kelas ini kan mengajar dari berbagai latar belakang ya Bapak Ibu. Ada yang dari Betawi, ada yang dari Jawa, terus ada yang anaknya rajin, ada yang anaknya memiliki potensi dalam bidang seni, dan lain-lain. Nah, dari bermacam anak-anak tersebut,
yang mana yang terdiferensiasi. Kita harus bisa melihat kira-kira kebutuhan apa nih yang dibutuhkan oleh siswa, sehingga nanti mereka bisa menjadi anak-anak yang bisa mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Karena profil pelajar Pancasila ini memang sudah saatnya kita terapkan ya Bapak Ibu. Demi apa? Demi anak-anak yang mana nanti di masa depan bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang bagus. Nah, yang pertama profil pelajar Pancasila itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia. Nah, tentunya sudah pasti ya Bapak Ibu, kita ingin mencetak anak-anak yang berakhlak mulia, yang sopan santun, sehingga enak gitu kalau dilihat anak kita pagi salaman, sopan santun, tidak ada yang berkata kotor. Dan juga yang kedua berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga bergotong royong. Nah, ini juga skill yang harus dimiliki anak-anak di zaman sekarang Bapak Ibu. Kemudian ada lagi kreatif. Karena sekarang itu kan ini ya zaman abad 21. Jadi anak-anak itu harus dipicu untuk lebih kreatif lagi. Dan juga bernalar kritis dalam arti mereka bisa kritis untuk memecahkan masalah. Karena kalau kita mengajarkan anak-anak nih terlalu serius mengajarkan tentang suatu hal atau teknis-teknis matematika dan lain-lain, padahal sebenarnya mereka itu yang dibutuhkan adalah skill untuk menjalani hidup di masa depan. Karena kan kita tidak tahu nanti di tahun 2050 sudah ada AI atau robot yang bisa memecahkan masalah-masalah teknis. Nah, makanya anak-anak ini harus diajar untuk menjadi kreatif. Karena kalau kreatif itu kan pasti tidak dipunyai oleh robot. Nah, yang terakhir adalah mandiri. Jadi meminta anak-anak dari dalam hatinya untuk bisa mandiri, untuk belajar sendiri Bapak Ibu. Jadi tidak disuruh, sudah bisa belajar sendiri. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk tentang teori kontrol, miskonsepsi. Yang pertama, terkadang Bapak Ibu, kita sebagai guru itu suka mengontrol murid, meminta ini, meminta itu. Padahal sebenarnya itu adalah ilusi. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi terkadang kita kan sering memaksa ya anak-anak, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Padahal itu tidak sesuai dengan hati nurani mereka. Sehingga ketika melakukan sesuatu mereka pasti terkadang ada kayak ganjalan, karena biar gak dihukum saya mengikuti Bapak Ibu guru. Padahal itu kan kurang baik. Nah, yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan, bentuk-bentuk kontrol, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Padahal menggunakan kritik dan rasa bersalah itu biasanya membuat anak merasa gagal. Nah, yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu, pernah tidak di kelas memaksa anak untuk melakukan sesuatu? Kamu itu harus nurut. Kalau nggak nurut nanti akan dikasih nilai jelek. Kalau nggak nurut nanti akan Bapak keluarkan. Nah, pernah nggak kira-kira Bapak Ibu untuk seperti itu? Pernah ya? Nah, nanti kita akan pelajari lagi terkait dengan apa sih yang harus dilakukan agar tidak memaksa anak. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi yang biasa kita lakukan sekarang itu adalah sebenarnya stimulus respon. Nah, ini ada quote dari Stephen R. Covey, yaitu bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia,
ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kalau di stimulus respon itu biasanya kita melihat semua kebutuhan kita itu sama. Padahal nyatanya kebutuhan kita itu berbeda. Antara Bu Tita dengan Bu Okta pastinya berbeda. Antara anak-anak satu dengan lain itu pasti berbeda. Tidak bisa disamakan. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita meminta anak untuk berubah biar sama pandangannya dengan kita. Padahal kita itu kalau menurut teori kontrol bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita pahami orang yang membuat kesalahan itu kira-kira kenapa sih dia bisa membuat kesalahan seperti itu? Kan kadang ada tuh video dulu pernah orang terlambat, ternyata dimarahin gurunya, ternyata dia terlambat tuh karena sepatunya dipinjam sama adiknya karena adiknya juga sekolah, itu kebutuhannya dia, tapi sama gurunya dimarah-marahin. Nah itu guru tersebut adalah menggunakan stimulus respon. Kemudian ada kalimat perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara kalau teori kontrol itu melihat semua perilaku memiliki tujuan. Orang melakukan sesuatu, mengambil pensil temannya atau iseng sama temannya, nah itu pasti ada tujuannya. Tapi kalau kita menggunakan stimulus respon, itu pasti lihat itu pasti anak yang salah karena mengambil barang yang bukan miliknya. Kemudian selama ini kita kan sebagai guru pasti sebagai pusat perhatian, saya bisa mengontrol seluruh anak-anak. Nah itu stimulus respon. Kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama seperti yang Bapak katakan, saya dengan Bapak ngomong seperti ini. Saya itu tidak bisa memaksa Bapak Ibu guru meminta ini itu. Yang saya bisa adalah menginfokan. Jadi terkadang kita ketika Bapak menginfokan sesuatu, pasti kita ada pilihan melakukannya atau tidak. Ketika ada info rapat, kita pasti punya pilihan datang atau tidak. Bapak tidak punya kontrol untuk memaksa harus datang, tapi kita yang memilih untuk datang ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, kalau stimulus respon itu model berpikir menang atau kalah, tapi kalau teori kontrol berpikir menang-menang. Jadi kalau ada anak yang terlambat seperti contoh yang di film itu karena sepatunya dipakai adiknya, nah sebagai guru kita tidak boleh langsung menyalahkan, tapi bisa mencari tahu kenapa nih bisa seperti ini, kebutuhan apa yang diperlukan. Nah bisa-bisa kan, oh ternyata nggak punya sepatu, nanti gurunya bisa belikan sepatu seperti itu. Jadi itu perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Nah selanjutnya Bapak Ibu, dari stimulus respon dan teori kontrol ini ada yang namanya disiplin positif. Dalam budaya Indonesia kita mengenal disiplin itu sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi anak-anak kita minta disiplin agar patuh. Nah kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Anak-anak kamu harus pakai sepatu warna hitam, anak-anak kamu tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kan kalau di rumah juga kayak gitu ya Bapak Ibu, minta anak-anak disiplin, nggak boleh main handphone. Nah anak-anak pasti nggak nyaman, aku kan mau main handphone. Nah menurut Ki Hajar Dewantoro dan Dian Gosses, disiplin merupakan bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi mereka anak-anak melakukan sesuatu itu bukan karena paksaan kita, bukan karena hukuman, bukan karena hadiah dapat beng-beng atau apa, tapi karena dalam hati mereka sendiri. Nah, yang ingin kita capai itu, yang itu Bapak Ibu guru, yang meminta anak untuk melakukan sesuatu berdasarkan motivasi intrinsiknya, meskipun itu terkadang sulit dilakukan. Karena kadang kita tuh juga melakukan sesuatu itu karena biar nggak dihukum, sholat karena nggak pengen masuk neraka ya Pak Rijal ya. Padahal kan harusnya kan bukan seperti itu ya Pak Rijal ya.
Udah kita buang yang teori lama itu, Pak. Iya, nah ini juga dipakai di pendidikan, Pak. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu ada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang baik yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi apapun agamanya, nilai ini kita terapkan. Apapun suku, apapun negaranya, nilai-nilai ini kita terapkan. Nah, kira-kira ada pandangan tidak Bapak Ibu? Kira-kira nilai kebajikan yang antar lintas agama, lintas negara, lintas ras dan suku itu biasanya apa Bapak Ibu kira-kira yang bisa dilakukan oleh anak-anak? Apa Pak? Jujur ya, balik betul. Berarti jujur itu mau Islam mau Kristen tetap dipakai Pak ya? Nggak boleh korupsi ya, jujur ya. Kalau kami dari GPAI, ya Pak, kami selalu menekankan toleransi. Ya, karena toleransi itu di dalam ibarat sebuah duri ya, di dalam toleransi itu di dalamnya kalau kita buka ada lagi. Ada sikap jujur, tanggung jawab, kemudian berani menyampaikan pendapat, gitu. Ya kan melahirkan sikap-sikap itu. Menghargai orang lain. Ya, menghargai orang lain betul Bapak Ibu. Ada di tingkat universal atau di dunia Pak ya, nilai-nilai dunia yang harus dilakukan, menghormati orang lain. Kemudian ada lagi mungkin Bu Nia, selain kejujuran, terus saling menghormati, kira-kira apa Bu Nia nilai-nilai yang ada di antar agama atau antar bangsa gitu? Menghargai ya Pak ya? Menghargai, Menolong. ya menghargai ya, atau respect bahasa Inggrisnya. Kalau Bokta ada tidak nilai-nilainya kira-kira? Tolong menolong. Tolong menolong, ya, apapun agamanya, apapun bangsanya Saling menolong, harus kan? ditolong ya, Ah. karena kita sesama manusia. Ada persaudaraan, apa Pak Rizal namanya? Yang paling penting itu pertama ukhuwah Islamiyah. Nah, ukhuwah Islamiyah, watonia sama Dan persaudaraan senegara dan persaudaraan satu dunia ya. organisasi. Ini persaudaraan sabata, persaudaraan dalam sebuah organisasi. Jadi banyak hal yang bisa dicapai. Dan itulah yang saya pahami dari apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa ini semuanya berasal dari butir-butir Pancasila. Iya. Ini semua butir-butir Pancasila, saya pahami. Nah ini kembali lagi kita di zaman Pak Harto ini sebenarnya, tapi sekarang Kemendikbud menggunakan istilah-istilah baru dari butir-butir Pancasila itu. Bagus, memang ini dasar negara kita itu memang harus ini dasar pendidikan itu. Iya, betul Pak. Iya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini contoh nilai kebajikan universal organisasi. Artinya organisasi itu memutuskan, saya mau pakai nilai ini nih, nilai universalnya, kebajikannya. Seperti Kemdikbud sudah memutuskan bahwa nilai universal yang bisa dipakai adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Dan alhamdulillahnya Bapak Ibu, kemarin kami beserta dengan beberapa guru mengevaluasi visi yang ada di sekolah. Ternyata ketika mau kita evaluasi, kita kaget. Oh, kok visinya sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Jadi sudah bagus visinya, tapi lebih bagus lagi ditambahin sedikit. Nah, itu nanti kita usulkan kepada Bapak untuk menambahkan visinya. Nah, kalau menurut Indonesian Heritage Foundation atau IHF, itu nilai-nilai kebajikan yang bagus untuk disebarkan ke anak-anak itu adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, jujur, hormat, dermawan, percaya diri, kepemimpinan, baik dan toleransi. Inilah nilai-nilai universal yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ketika kita meminta anak, pasti itu anak akan melakukan sesuatu sesuai dengan teori kontrol tadi. Nah, mereka melakukan sesuatu itu pasti ada sesuatu di balik itu.
Nah, ini kita tuh melakukan sesuatu tuh karena apa? Nah, ini karena 3 ini Bapak Ibu. Yang pertama, kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa jadi tadi pagi kita buru-buru nih berangkat. Biar apa? Biar tidak mendapatkan potongan ketika terlambat absen. Nah, anak-anak juga seperti itu ya Bapak Ibu. Kadang melakukan sesuatu karena ingin menghindari hukuman. Biar tidak dimarahi gurunya. Karena kalau dimarahi itu nanti bisa sakit hati. Nah, yang kedua, terkadang anak-anak melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang kan di kelas nanti kalau bisa disanjung gurunya. Wah, aku pengen terbaik nih di kelas biar dilihat teman-temanku keren. Nah, terkadang kan seperti itu. Sama dengan kita juga Bapak Ibu melakukan sesuatu biar dapat insentif atau biar dapat apa. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini Bapak Ibu, motivasi perilaku yang paling betul adalah yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dia melakukan sesuatu bukan karena hukuman, bukan karena ingin penghargaan, tapi karena dari hatinya sendiri. Ya ini ya aku pengen lakukan ini karena memang hal yang aku lakukan itu sesuai dengan nilai-nilai kebaikan gitu. Jadi semoga kita bisa menjadi manusia yang memiliki motivasi perilaku dari dalam diri atau intrinsik ketika melakukan sesuatu, bukan karena kepentingan ini, kepentingan itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Karena kan anak-anak ketika melakukan sesuatu pasti ada efek yang ditimbulkan, yaitu ketika mereka melakukan kesalahan terkadang ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman Bapak Ibu itu sifatnya sesuatu menyakitkan harus terjadi. Contoh, anak terlambat, sesuatu yang menyakitkan biasanya kan kadang dijewer atau dimarah-marahin. Nah, tapi kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kamu terlambat ya harus sesuai konsekuensinya, apa, berdiri di depan kelas atau apa. Nah, jadi kalau konsekuensi itu harus terjadi tapi tidak harus menyakitkan. Tapi kalau restitusi itu merupakan pilihan, anak bisa memilih, aku terlambat, nah nanti dikasih pilihan sama gurunya mau ini atau mau itu. Kemudian hukuman itu tidak nyaman untuk murid dalam waktu jangka panjang, karena kan kalau sakit hati itu bisa sampai lama tuh bisa sembuhnya. Tapi kalau konsekuensi tidak nyaman untuk waktu sebentar, karena kan kalau berdiri di depan kelas kan sebentar habis itu hilang lagi. Tapi kalau restitusi itu menguatkan untuk murid dalam jangka panjang, jadi muridnya bisa tidak melakukan hal itu lagi. Terus kalau hukuman itu bisa membuat murid tersakiti, tetapi kalau konsekuensi membuat murid tidak nyaman. Tapi kalau restitusi bisa membuat murid mendapatkan penguatan. Jadi ada azam dalam dirinya untuk tidak mau melakukan ini lagi. Nah, itu kalau restitusi. Kemudian kalau hukuman biasanya kita ngomong seperti ini, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, ada kata-kata awas itu. Tapi kalau konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan, tidak menyakiti, tapi ya itu harus sesuai dengan peraturan yang ada. Tapi kalau restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya kamu ingin lakukan? Jadi kita dari hati ke hati nanyanya, kira-kira kamu pengen seperti ini ya? Atau pengen seperti itu? Terus kalau hukuman itu biasanya dipaksa. Tapi kalau konsekuensi itu stimulus respon, ada timbal balik. Tapi kalau restitusi itu teori kontrol ya, sesuai yang tadi, penggunaan motivasi intrinsik. Nah, kalau hukuman itu bisa membuat anak menyalahkan dirinya. Tapi kalau yang konsekuensi, anak patuh, tapi dalam hati kadang sebenarnya gak pengen gitu dongkol. Tapi kalau restitusi bisa bikin anak membuat menjadi disiplin positif, menjadi positif. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini kan tadi motivasi. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Manusia itu melakukan sesuatu karena ada 5 kebutuhan dasar yang mendorongnya. Nah, sebetulnya saat kita sedang memenuhi sesuatu atau lebih dari suatu kebutuhan dasar, kita itu membutuhkan sesuatu. Yang pertama itu karena apa? Karena ingin bertahan hidup, karena kasih sayang dan rasa diterima, karena kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Nah, ini yang biasanya anak-anak lakukan ketika mereka melakukan kesalahan, biasanya itu atau melakukan keisengan. Nah, itu biasanya ada sesuatu di baliknya.
Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan akan kesehatan, rumah dan makanan, kebutuhan biologis dan psikologi untuk merasa aman. Kadang ada nih anak dia di kelas ngantuk atau apa. Nah, kadang kan kita tanya, apa sih yang membuat kamu seperti itu? Berarti ada kebutuhan yang tidak tercukupi itu, kebutuhan hidupnya ya, mungkin belum sarapan atau tadi malam tidurnya kurang. Atau ada juga anak yang di kelas suka marah-marah, suka usil ke temennya. Nah, ini kita tanya, kenapa sih seperti itu? Oh, ternyata setelah dikulik-kulik ada kebutuhan yang belum tercukupi, yaitu kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan ini itu adalah kebutuhan yang meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, teman kerja, binatang peliharaan. Jadi sebagai manusia tentunya pasti kita ingin diterima ya Bapak Ibu, di kelompoknya, di sekolahan. Nah, kalau kebutuhan seperti itu, anak masuk kelas tapi ternyata di kelas temannya pada benci sama dia. Nah, itu berarti ada kebutuhan rasa diterimanya yang belum tercukupi. Jadi nanti kita kalau membuat solusi ya berdasarkan dengan kebutuhan itu biar kebutuhannya terpenuhi. Nah, yang kebutuhan ketiga yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau keakuan. Kebutuhan untuk dibilang aku hebat nih. Nah, kadang anak berbuat sesuatu biar dibilang oh dia hebat, dia keren. Nah, ini ada juga kebutuhan seperti itu. Kemudian yang keempat tuh kebutuhan kebebasan, yaitu bebas untuk melakukan sesuatu atau mandiri atau otonomi. Kadang ada anak nggak mau makan, kenapa? Ternyata dia bosan dengan menu itu. Nah, ini kan berarti kebutuhan akan pilihan menu makanan yang tidak terpenuhi. Setiap hari tempe mulu, lele mulu. Nah, berarti itu kebutuhan geprek mulu. Nah, kadang harus dipenuhi dengan varian lain ya. Kemudian yang terakhir itu kebutuhan untuk merasa senang. Nah, ini yang sering dilakukan anak-anak, melakukan sesuatu karena aku senang melakukan itu gitu. Mau apa? Musilin temennya. Kenapa sih kamu suka usil sama si Fatimah gitu? Nah, aku senang sih ini usil. Nah, itu adalah kebutuhan kesenangan. Jadi 5 kebutuhan ini ada di dalam diri kita masing-masing Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ada contoh kasus. Coba kita selesaikan masalahnya ya. Ada Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi si Doni itu sering meminta bekal makan siang teman-temannya secara paksa. Nah, ketika Ibu sebagai wali kelas nih melihat seperti itu, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira alasan Doni meminta bekal kepada temannya itu apa? Coba Bapak Ibu, Bu Ica mungkin. Kalau ada anak seperti itu, dia siang-siang nih Bu, minta bekal temannya. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Meminta anak dia maksa nih. Ini aku minta dong, kayak gitu. Anak yang punya makanan membagi ke temannya. Oke, terima kasih Bu Ica. Kemudian Pak Arif mungkin ada pengalaman? Mungkin dia kan ada rasa iri, dia kok dibawain mulu sama ibunya gitu kan, saya enggak. Nah, kita beliin gorengan. Pokoknya dia nggak minta ngerasakan lagi kan. Oke, berarti solusinya gurunya membelikan gorengan ya, atau ambil gorengan dari saung dikasih gitu. Jadi tahu. Oke, Pulpa. Bisa jadi dia dari rumah itu belum sempat sarapan, Iya. masih lapar. Aha. Terus pernah juga kejadian di kelas saya. Iya. Dia mau minta uang jajan buru-buru, akhirnya begitu sampai ke sekolah lapar, belum makan, harus belajar, kan pusing Pak rasanya. Ngelihat makanan itu otak dan mata berbinar-binar. Waduh, harta karun nih. Nah, ini kalau Bu Pulpa melihat seperti itu di kelasnya, gimana Bu? Diapain anaknya? Kira-kira apa
kayak Pak Arif tadi dibeli gorengan atau buncit, ya udah kamu bagi nih setengah gitu. Kalau pulpa, Pertama saya tanyain dulu. ya pertama ditanyain. Kalau misalkan karena yang tadi sudah saya ungkapkan, misalkan dia belum sempat sarapan, lupa tidak membawa uang jajan. Kalau saya bawa bekal, saya paruh, Jadi saya bekalnya Bu dia. Ulfa ditaruh ke dia. Ya udah dia saya suruh makan di luar atau enggak betul. saya kalau dia nggak mau saya kasih uang, saya suruh jajan di kantin, suruh makan di luar. Jadi tidak akan mengganggu pembelajaran. Jadi anaknya dapat uang ya. Oke, ini kalau gurunya bawa bekal, tapi kan semua guru kadang nggak bawa bekal ya. Guru-guru bawa bekal. Ya makanya tadi kan saya kasih uang, biasanya jajan kan. Iya. Nah, anak juga apa namanya kita kasih uang juga, dia pun akan ngambil sebiasanya dia dikasih orang tuanya. Misalkan dia biasanya dikasih 2.000, kita kasih 5.000 pun dia akan kembalikan ke kita 3.000. Oh iya, nah itu ya Bapak Ibu. Jadi baiknya kita tanya dulu kebutuhan apa yang diinginkan. Ternyata seperti tadi Bu Ulfa, anaknya lupa membawa bekal. Jadi solusinya berarti dia kebutuhan untuk bertahan hidupnya yang belum ada. Jadi gurunya bisa memberikan solusi dengan membagi makanan yang dibawa, atau bisa juga tadi temannya diminta untuk berbagi, karena saling menolong ya Bu Ica atau Pak Arif juga baik untuk membagi kepada anak-anak. Boleh sedikit Pak Arif? Oh ya, silakan Bapak. Pak Abid. Enggak ditanya. Udah nggak ngantuk. Baik. Tadi mana tadi tulisannya? Gini ya, karena di situ kan ada pertanyaan apa alasan Doni melakukan hal itu. Iya. Tentunya Doni ini istilah kerennya kita interview dulu. Kenapa sih gitu kan? Kok sering? Karena di situ kan ada seringnya. Iya. Sering itu artinya mungkin nggak cuma hari itu aja. Berulang ya Pak ya. Berulang. Nah tentunya kita harus tahu dulu latar belakang Doni ini. Artinya apakah dibekali dari rumah, apakah dikasih uang jajan kan gitu kan? Kok melakukan itu? Nah ini kan kalau misalnya memang dari rumah nggak dibekelin, kasih uang jajan, kemungkinan dia melakukan itu karena itu tadi. Tapi kalau misalnya dibekali sudah, dikasih uang jajan juga, nah ini tentunya ada hal lain yang harus ditangani. Kenapa bersih? Ya, terima kasih Pak Yanto, sangat menarik sekali. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Yang pertama itu ditanya dulu yang penting anaknya, kenapa sih seperti itu? Oh ternyata anaknya bawa bekal. Nah berarti ada kebutuhan yang lain nih, atau apakah dia ingin merasa sok jago karena dia badannya paling gede terus minta bekalnya, atau minta yang lainnya. Jadi dicari dulu akar masalahnya ya Bapak ya. Oke. Nah selanjutnya kita masuk ke posisi kontrol guru. Jadi ini ada sebuah kasus Bapak Ibu. Ada Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruang Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di media sosial. Jadi ini ada cyberbullying ya. Ayo. Nah, kira-kira bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apa yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Tisa ya ini? Kira-kira seperti apa? Kalau ada, kan kita kadang kalau anak-anak di luar itu kan ini anak-anak kan main medsos, tiba-tiba ngejelekin temennya. Nah ini orang tuanya nggak terima. Kira-kira kalau jadi kepala sekolah ini seperti apa yang dilakukan agar tidak terjadi hal yang seperti itu? Ada pendapat mungkin dari Pak Rijal ya, silakan. Iya, amin. Amin ya Allah. Iya Pak. Paling gede nih saya aminnya. Begini, kalau kita menanggapi kasus ini kan ini kan udah media sosial, menyangkut masyarakat luas ya. Pertama, tindakan kita harus cepat berpimpinan, kita lakukan pemanggilan kepada semua orang tua, bukan hanya kelas yang terjadi saja, semuanya. Kita lakukan sosialisasi, kita sampaikan bahwa kenapa ini harus dikoordinasikan dengan orang tua, karena apapun yang ditulis
apapun yang diupload di media sosial itu akan berdampak sampai kapanpun itu, sampai itu. Meskipun kita sudah meninggal, kalau itu belum dihapus akan terus dibaca orang. Nah, itu. Dan itu melakukan pembunuhan karakter secara tidak langsung. Tanpa disadari itu pembunuhan karakter. Kali pertama orang tua dipanggil, dikasih penjelasan. Kemudian tahap berikutnya dan anak kita panggil juga semuanya, dijelaskan dan ini tidak boleh, tidak bisa dilakukan hanya satu kali kepada anak itu. Continue ya Pak ya, Ya, bimbingan. harus continue. Tanpa continue hasilnya akan nol. Karena memang ini sifatnya dari zaman Rasulullah itu juga keteladanan itu harus terus menerus. Misalnya begini, saya membiasakan anak-anak kelas 1 itu untuk selalu bertanya kepada saya pada saat jam pelajaran saya. Nah kalau ini diteruskan oleh guru kelas 2 akan bagus. Kelas 3 meneruskan lagi terus sampai nanti di kelas 6 akan menimbulkan motivasi tersendiri buat anak. Contohnya begini, saya punya video ini Pak. Bagaimana caranya? Anak kelas 1 bisa bertanya sehebat ini. Ya, saya juga kemarin sempat bertanya juga Pak. Mungkin ini bisa ini kelas 1 loh Pak. Ya. Nah, saya kaget terperanjat 100%. Anak kelas 1 bisa punya kalimat sesempurna itu Pak. Nah ini maksud saya kita bangun itu. Hal-hal seperti ini harus kita biasakan, kita bangun sehingga tidak terjadi yang begini. Yang begini nggak terjadi. Kita wadahi anak-anak itu gitu loh. Terima kasih Pak sebagai calon wakil kepala sekolah. Amin. Terima kasih Pak Rijal. Jadi menurut Pak Rijal cara yang pertama adalah dengan mendatangkan orang tuanya ya Pak Rijal ya, untuk diberikan sosialisasi. Kemudian yang kedua anaknya juga kita panggil untuk kita berikan bimbingan konseling ya, continue biar kejadian ini tidak terjadi lagi. Seperti Dan itu. kita tidak boleh juga memvonis Anda salah. Nah, nggak boleh kata-kata itu. Ya. Jangan Betul. boleh. Jangan. Tapi boleh dikasih tambahan nggak? Oke, silakan Bu Okta. Kan kalau anak zaman sekarang tuh lebih nggak takut sama orang tua gitu, kayak cuma iya doang, masuk kuping kiri baru kuping kanan ya Pak ya. Gimana kalau nggak dikasih tambahan tuh, kalau dikasih tahu kalau kalian tuh ngebully teman kamu di medsos itu ada undang-undangnya loh, begini bisa dihukum di penjara. Kayaknya itu lebih ampuh daripada nasehatin kayak panjang lebar. Anak zaman sekarang kan kayak masuk kuping kiri baru kuping kanan gitu loh Pak. Cuma dia lebih takut sama hukuman. Karena ada hukuman itu ya Bu. Iya. Kalau melihat dari itunya ya. Bukan menakutin. Bukan nakutin, cuma ngasih tahu arahan gitu loh. Menyampaikan dengan penjelasan sedetil mungkin bahwa akan ada akibat loh kalau kita berbuat begini. Ini akibatnya akan begini loh. Makanya kita tidak boleh memvonis. Anda boleh bersosialisasi di media sosial, tetapi ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Dan itu harus sampai terus kepada anak-anak. Gitu loh. Kalau kamu melakukan ini, kamu ditangkap polisi, itu nggak boleh kan anak seperti itu. Nggak boleh. Ya. Itu bahasa zaman nggak tahu saya zaman. Ya, ini makanya Pak Rijal, nanti ada 5 jenis guru, karakternya beda-beda, tanggapan kasusnya beda-beda. Jadi kalau Pak Rijal seperti itu, Okta seperti ini. Nah ini nanti ada nih Pak, 5 posisi kontrol guru dalam menghadapi siswa. Nah ini Bapak Ibu, tadi untuk pertanyaan pancingan ya Bapak Ibu, kalau ada kasus, kira-kira anaknya mau diapain nih? Nah ini kita bisa refleksi untuk 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu adalah penghukum. Jadi seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Jadi kalau ada anak yang bersalah langsung kita hukum, langsung berupa hukuman fisik bisa, atau hukuman verbal juga bisa. Kalau anak terlambat langsung dimarah-marahin, kenapa terlambat. Terus yang kedua Bapak Ibu, ada guru yang dia suka membuat anak itu merasa bersalah. Jadi kalau ada anak yang melakukan kesalahan, guru ini itu biasanya ngomongnya lembut. Kamu kenapa? Gimana coba kalau kamu terlambat? Terus orang tua kamu berbuat gini, orang tua kamu kan sudah bekerja dan lain-lain. Nah kalau yang kedua ini gurunya itu bisa bikin anak, oh iya ya, kok aku suka bikin salah mulu. Jadi anak itu kayak merasa nyalain diri sendiri. Kenapa sih aku selalu salah gitu. Nah itu yang membuat merasa bersalah. Kalau yang ketiga ada posisi kontrol guru yang sebagai teman. Jadi kalau ada anak yang melakukan kesalahan, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayolah kamu jangan kayak gitu.
demi bapak ya, kan bapak suka bantu kamu, masa kamu kayak gitu. Jadi kayak teman gitu muridnya. Jadi makanya dia, nih bapak ini teman kamu nih, kamu harus ngikutin apa yang bapak omongin ya, jangan terlambat lagi. Nah kayak gitu. Terus ada yang keempat tuh pemantau. Jadi posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi guru ini sudah membuat peraturan kelas di kelasnya yang ada konsekuensinya. Contoh kalau terlambat konsekuensinya membuat resume buku. Kalau terlambat konsekuensinya berdiri di depan kelas. Nah, kamu terlambat, sanksinya ini ya. Jadi guru ini meminta anak untuk melakukan sanksi yang diberikan. Jadi itu untuk yang pemantau. Nah, yang terakhir ini adalah posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi ketika ada anaknya yang terlambat tadi, dia diajak ngobrol baik-baik, terus ditanya dari hati ke hati, kira-kira kamu ngelakuin kesalahan seperti itu, kamu ngejek teman kamu di medsos. Nah, kira-kira kalau teman kamu jadi kamu itu seperti apa? Kira-kira nih, keyakinan kamu kan di kelas tuh harus saling menghormati. Nah, kalau saling menghormati kira-kira benar tidak kalau kita mengejek teman kita? Jadi ditanya keyakinan kelas, terus ditanya juga solusinya gimana kira-kira kalau kamu melakukan seperti itu biar kamu menjadi lebih baik lagi. Jadi untuk yang kelima, posisi manajer ini lebih kita menganalisis kebutuhan anak itu apa, kayak tadi Pak Yanto ditanya dulu kira-kira kebutuhannya apa nih, kok bisa seperti ini, apakah karena kebutuhan hidup gak dibekalin makan atau karena pengakuan biar dia dikira hebat, suka minta-minta ke temannya, jadi punya kekuatan untuk mengintimidasi temannya. Nah itu 5 posisi kontrol guru. Nah untuk mengatasi masalah tersebut tentunya kita sebagai guru bisa membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi anak ketika melakukan sesuatu itu bisa berdasar dari motivasi dari dirinya. Nah motivasi ini bisa dibuat melalui keyakinan kelas. Ini kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan kelas dibuat itu biasanya karena untuk menghindari hukuman. Tapi kalau keyakinan kelas itu karena dari hati dia sendiri, aku pengen kelasku seperti ini, makanya aku membuat keyakinan seperti ini untuk menghormati teman, untuk saling berbagi. Nah ini Bapak Ibu, keyakinan kelas itu bermakna tadi ya, kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, yang bisa dimasukkan ke dalam keyakinan kelas itu ya tadi nilai-nilai universal. Ini seperti contoh di kelas 5, keyakinan kelasnya itu yang pertama adalah menghormati orang lain. Kemudian yang kedua saling berbagi, yang ketiga saling menolong, yang keempat menjaga kenyamanan dan keamanan kelas, yang kelima menjaga kebersihan kelas. Nah, keyakinan ini nanti bisa dibuat ya Bapak Ibu untuk di kelas. Nah cara membuatnya adalah yang pertama karena keyakinan itu bersifat abstrak, jadi dia itu tidak spesifik seperti peraturan dilarang ini. Nah jadi keyakinan itu lebih global. Contoh tadi kita itu harus saling menghormati. Terus keyakinan itu berupa pernyataan universal ya Bapak Ibu atau yang umum. Terus keyakinan kelas itu bisa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi kata-katanya harus yang positif. Contoh, saling berbagi. Nah, bukan ditulis tidak boleh meminta makanan ke teman. Nah, jangan ditulis seperti itu, tapi ditulisnya adalah saling berbagi. Terus pernyataan keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau banyak itu susah ngapalinnya. Jadi cukup 5 saja atau 6 saja, tapi itu tetap dilakukan terus menerus. Anak-anak, kamu keyakinan kelasnya apa? Biar nyaman di kelas ini. Ini Bapak Ibu saling menghormati. Nah saling menghormati itu kan bisa saja seperti ini Bapak Ibu. Ketika gurunya ngomong di depan,
muridnya mendengarkan, kan menghormati. Tapi ketika murid itu di depan, nanti kita ganti yang mendengarkan. Itu aja dulu yang pertama bisa dilakukan ke anak-anak. Terus yang kedua, contoh yang ini tadi, bisa saling berbagi. Jadi anak-anak tuh dari dalam hatinya kita push untuk kamu tuh harus berbagi ya. Kalau punya sesuatu tuh jangan pelit, tapi berbagi. Terus ada juga yang saling tolong menolong. Kalau ada temannya lupa nggak bawa penghapus, nah itu dipinjemin seperti itu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut atau di kelas itu bisa diterapkan. Jadi bisa dilakukan oleh anak-anak seperti tadi, menjaga kebersihan kelas, karena kelas ini akan nyaman jika kelasnya bersih. Nah itu tadi, jadi kalau ada anak yang mengotori kelas, nanti ditanya keyakinan kelasnya kan tidak boleh mengotori, kira-kira ayo apa yang harus dilakukan. Jadi anak itu tidak perlu dihukum, tapi diminta untuk menyelesaikan masalah itu berdasarkan dari hatinya. Oh iya ya, kalau kelasku kotor kan jelek, tidak bagus. Jadi nanti dia akan merasa oh baiknya ini saya bersihkan ya, karena kalau kelas kotor itu tidak bagus. Kemudian sebaiknya semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan ini disepakati oleh satu kelas, jangan sampai ada yang oh nggak mau gitu, tapi harus semuanya mengikuti. Kemudian yang terakhir yaitu meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah itu Bapak Ibu untuk keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya kalau di kelas itu sudah ada keyakinan kelas, ini ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi tindakan atau proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi semacam cara penanganan anak. Nah segitiga restitusi itu seperti ini Bapak Ibu. Untuk menanggapi anak-anak yang melakukan suatu kesalahan. Jadi seperti ini. Kalau ada anak yang salah, yang pertama kita bisa menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua bisa melakukan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga bisa menanyakan keyakinan. Nah ini yang pertama Bapak Ibu. Kalau ada anak yang salah, itu kita bisa menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melawan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh nih, ada anak telat jalan lari-larian. Nah, kita stabilkan dulu identitas, jangan langsung dimarahin. Karena kalau langsung dimarahin kan nanti dia kaget, shock. Jadi kita bisa pelan-pelan ngomong ke anak, Bapak juga pernah kok salah kayak kamu, pernah terlambat, terus nggak ada manusia yang sempurna. Ini teman-teman kamu juga terlambat. Jadi biar anak itu tidak merasa takut dengan gurunya, tapi merasa oh ini gurunya bisa ngertiin aku nih gurunya. Jadi yang pertama itu distabilkan dulu anaknya, karena kan kalau bisa habis berbuat salah, anak-anak itu biasanya ini ya kayak merasa bersalah gitu. Makanya kita ajak ngobrol baik-baik dengan menstabilkan identitas. Jadi kita oh ternyata Pak Guru juga pernah salah ya, oh sama dong kayak aku. Nah baru yang kedua kita validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan ke anak-anak ya. Validasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi kita pahami apa kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh siswa. Nah setelah kita menstabilkan menstabilkan anak, yang kedua kita tanya, kok kamu telat? Padahal kan kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Bisa saja kamu bolos. Nah, jadi kita kasih perbandingan. Sebenarnya telat itu nggak begitu ini daripada kamu bolos sekolah ya, masih lebih bagus kamu telat gitu. Terus bisa ditanya juga, kamu pasti punya alasan ya mengapa melakukan hal itu. Seperti tadi contohnya Bu Nabila, ada anak yang telat gara-gara sepatu di rumah itu cuma punya sepatu. Jadi ditanya kira-kira apa alasannya gitu. Nah, yang ketiga baru di ini Bapak Ibu. Nah, kita validasi tindakan yang salah. Oh ya, yang ketiga itu menanyakan keyakinan ya Bapak Ibu, mohon maaf. Yang ketiga menanyakan keyakinan.
bahwa teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi kita melakukan sesuatu karena ya dari hati kita itu ingin melakukan itu gitu. Nah, ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, langkah 2 udah dilakukan. Jadi anaknya kan tadi udah distabilkan emosinya, terus dikasih tahu, diajak dialog dengan gurunya, anaknya ini salah karena ini gitu. Nah, selanjutnya ketiga itu keyakinannya kita tanya ya. Anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Kalau terlambat tadi bisa ditanya, kira-kira nilai apa sih yang sudah kamu langgar? Terus kira-kira kamu mau jadi orang yang seperti apa? Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Jadi kita yang ketiga ini kita sentuh hatinya ya, nanyakan keyakinan. Kira-kira kalau kamu salah seperti itu, bisa nggak kamu jadi orang sukses? Katanya kamu pengen jadi orang sukses, masa datang sekolah telat dulu? Nah, itu kan bisa kita sentuh hatinya anak tersebut sehingga nanti, oh iya Pak Guru, saya siap untuk tidak mengalami kesalahan ini. Tapi dia hatinya juga nggak jengkel karena nggak dimaki-maki gurunya kan? Jadi anak itu hari berikutnya lebih semangat lagi untuk masuk ke sekolah. Nah, ini ada contoh ini ya Bapak Ibu, penerapan segitiga restitusi tentang disiplin waktu. Jadi kita stabilkan dulu ya Bapak Ibu. Ya, setiap orang pasti memiliki kesenangan untuk melakukan program. Tapi kesenangan itu harus dibatasi agar kamu tidak mudah ada stres. Nah, kira-kira keyakinan apa yang harus dijalankan? Berarti kalau begitu apa yang harus dilakukan Pak? Selain itu apa yang harus kamu lakukan? Kita harus menjalankan keyakinan kelas ya, kalau kita sepakati Bapak mau melihat sekolah besok di akan tepat waktu. Oke, terima kasih Pak. Nah, jadi itu Bapak Ibu, ini contoh ketika kita melakukan segitiga restitusi atau menggunakan kontrol sebagai manajer ketika menjadi guru. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, yang pertama kita ini stabilkan dulu ya emosinya, biar anak itu tidak merasa bersalah. Kemudian yang kedua kita validasi kesalahannya, kira-kira salahnya apa, terus ditanya kenapa bisa salah seperti itu. Kemudian yang ketiga kita tanyakan keyakinannya, kamu kan anak yang baik, kamu kan pengen jadi anak yang sukses, kalau ngelakuin kesalahan ini bisa nggak kamu menjadi orang yang sukses. Ini bisa dilakukan nggak hanya kepada murid Bapak Ibu, tapi bisa dilakukan kepada anak-anak kita di rumah ya Bapak Ibu. Jadi meskipun sulit, tapi sebenarnya ini bermanfaat baik kepada anak ketika melakukan kesalahan. Biasanya kalau di rumah itu pasti masalahnya apa Bapak Ibu? Ketika dengan anak-anak sering melakukan kesalahan apa anak-anak kalau di rumah? Nggak mau mandi, terus main HP, terus lupa makan. Nah, coba kita
ambil yang pertama main handphone dulu ya Bapak Ibu. Kita cari ini penggunaan handphone kepada anak ini kan sebagai masalah ya. Terus kita cari kira-kira menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama kita stabilkan dulu ininya ya, emosinya. Berarti yang pertama menstabilkan identitas. Nah, kira-kira menstabilkan identitas ketika anak ini kecanduan HP itu bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau menanggapi? Silakan mungkin yang sudah punya ini momongan. Bu Sulis mungkin anaknya kalau kecanduan main HP biasanya gimana Bu Sulis? Wifi-nya ditutup. Oke. Bu Ica? Pak, saya protes. Itu ibu guru cari jalan pintas, Pak. Oh, jalan pintas ya. Berarti harus distabilkan dulu Bu Sulis ya. Emosi anaknya kan kadang kalau diambil tuh, apalagi anak kecil pasti langsung nangis ya. Oh, iya. Dia menunjukkan powernya, Pak. Dia punya kekuasaan. Tiba-tiba kalau kita nggak bisa Ya. kenapa ya? Terus kita mencontohkan mereka tidak pegang HP. Nah, Biasanya orang tua jangan pegang HP, kita pegang HP. Iya. Nah, kita yang tidak pegang HP. Ayo nak, ibu nggak lagi pegang HP. Nggak usah pegang HP ya. Nah, oke, bagus ya Bapak Ibu. Kemudian ada lagi Bu Ica mungkin. Pegangnya bapak ya, pegang apa? Pegangnya apa? Tanya dulu. Ibu pegangnya apa katanya? Ya. Nah itu game itu nggak dipakai untuk jam-jam lama. Paling kalau mau refreshing ya hanya setengah jam. Nah, jadi jangan terlalu kita cari dulu dia main HP itu keperluannya apa. Oh ya, ini ya tadi ya Bu ya, divalidasi tindakan yang salahnya ya Bu ya, karena sudah terlalu lama main handphonenya, divalidasi dulu kira-kira ini benar nggak kalau kamu main handphone terlalu lama gitu. Terus yang terakhir nanti bisa ditanyakan ini sih apa Bu, keyakinannya kan dibuat dulu ya keyakinannya, kira-kira di rumah itu keyakinannya harus seperti apa anak itu. Nah nanti biar anaknya sukses harus diikuti aturan keyakinan ini gitu, biar kamu nanti bisa memanage waktu dengan baik. Nah coba kalau kasus di sekolah apa ya Bapak Ibu biasanya? Kalau yang perlu di kelas mungkin Bu Tita main bola jam istirahat sampai lewat. Oh berarti itu terlambat masuk ke kelas ya. Biasanya kelas guru kelas atau kelas guru mapel Bapak Ibu? Oh pas guru kelas. Terus gimana Bu Tita itu? Anak-anak berarti mereka secara ini ya berkelompok ya telatnya ya. Nah kalau Bu Tita gimana itu? Kalau saya memang dari awal sudah ada seperti tadi keyakinan. Keyakinan kelasnya ya dibuat. Kebanyakan dari mereka memang terlambat karena tidak lihat jam. Jadi saya mengasih solusi silakan menggunakan jam tangan salah satu anak supaya jam istirahatnya itu tepat waktu masuk kelas. Itu solusinya ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bu Tita anaknya waktu telat gitu yang waktu ketemu gitu di apa ya dimarahin dulu atau gimana? Kalau ditanya? Ditanya dulu kenapa telat, karena ternyata semuanya mereka nggak ada yang pakai jam tangan. Tapi ketika mereka ada salah satu yang pakai jam tangan ternyata telat juga sesuai dengan perjanjian atau keyakinan kelas tadi, konsekuensinya apa? Nah sebenarnya Bu Tita bisa di ini ya Bu ya ke arah ininya motivasi intrinsiknya kan kalau telat itu kan tidak sesuai dengan ini ya disiplin di kelas atau tepat waktu. Nah nanti disentuh di situnya. Jadi kalau telat kan kamu tidak tepat waktu. Nah terus anak itu ditanya juga kan kedepannya seperti apa. Pastinya kan kalau telat tuh nggak sesuai dengan ciri-ciri orang yang sukses kan. Jadi nanti bisa disentuh ke situnya juga ya Bu Tita. Boleh saya menjawab, Pak? Ya silakan Pak Rijal. Kalau seandainya memang untuk mencarikan jalan keluar, misalnya anak sering terlambat masuk kelas, harusnya sudah masuk setelah istirahat, tetapi anak masih banyak bermain. Kalau saya mah daripada anak-anak suruh pakai jam, kita pakai aja yang bel ningong, anak-anak waktunya kembali kelas. Saya ke suatu sekolah saat saya studi kantin, saya
Saya ngiri Pak dengan sekolah itu. Waktu masuk, nah nih anak-anak sekarang saatnya kembali ke kelas. Kita belajar kembali. Itu yang saya pengen sekolah kita. Nah, kayak gitu tuh. Pengen tuh. Apaan? Sampai panjang sebenarnya. Yang ngebel suka-suka dia Pak. Soalnya. Bagaimana Enggak, memang kita belum punya bel dari dulu Pak. Dulu pun pernah punya bel, tapi nggak tahu kemana bangkainya, nggak jelas. Tapi ini yang biasa hari-hari ini kan Saya minta kepada Pak Hakim, saya bangga punya guru penggerak. Saya daftar nggak bisa, masa kerja saya tinggal 6 tahun lagi. Kan harus 10 tahun minimal. daftar lah Pak. Jadi Tambahin. bisa mengusulkan nanti ke Bapak kuas-kuas dari baik hati. Ada yang punya bel yang bagus, saya ngiri benar ngiri saya sama sekolah lain. Selamat siang anak, waktunya kita pulang. apalagi bahasanya Saya belajar gitu. ganti pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris Iya, apa? Pak, dengarnya itu Kalau aduh. bahasa Inggris nggak tahu sih. Selesai bendara kita. Terima kasih Pak Rizal sarannya. Ini kasus yang menarik ya Bapak Ibu terkait dengan anak yang terlambat masuk karena terlalu lama bermain bola. Nah, satu lagi nih, mungkin ada yang bertanya Bapak Ibu terkait disiplin positif atau budaya positif yang kita lakukan di sekolah, karena ini adalah sesi tanya jawab. Pak Arif mungkin atau Bu Nabila, atau pengalaman yang dilakukan ketika di kelas, Bu Nabila, budaya positifnya apa biasanya yang sudah dilakukan ke anak-anak itu, diminta untuk apa seperti itu? Kenapa? Oh, lebih ke nilai-nilai kesopanan dan santun ya Bu ya. Itu masuk profil pelajar Pancasila yang nomor 1 ya, untuk beriman, bertakwa dan berakhlak mulia Bapak Ibu. Ada lagi mungkin pertanyaan? Kalau tidak ada, kita langsung ke kesimpulan ya Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya setelah kita membahas terkait dengan pengalaman budaya positif, kesimpulannya adalah semoga kita bisa menerapkan budaya positif ini kepada anak-anak, mulai dari yang pertama tadi, nilai-nilai universal atau nilai kebajikan umum bisa kita sosialisasikan ke anak-anak agar mereka meyakininya dengan cara membuat keyakinan kelas untuk guru-guru di kelas, sehingga anak itu tahu ada 5 sikap yang harus dilakukan, bisa ditempel di dinding agar mereka ingat selalu, oh kamu jadi anak tuh harus saling menghormati, harus saling berbagi, harus saling tolong menolong, atau menggunakan yang profil pelajar Pancasila tadi juga boleh. Terus untuk posisi kontrol guru, semoga kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi dengan menerapkan peran manajer dalam posisi kita. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan segitiga restitusi untuk menanggapi anak-anak yang memiliki masalah, yang mana kita pertama harus menstabilkan identitas, membuat anak tidak merasa bersalah, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan kesalahan anak tersebut apakah salah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kira-kira kalau kamu mau menjadi orang yang sukses atau orang yang baik, keyakinan apa yang harus kamu lakukan, sehingga anak itu tidak merasa bersalah tapi bisa belajar dari kesalahan. Jadi nanti ke depan dia nggak ulangi kesalahan lagi karena sudah belajar dari kesalahan. Itu saja Bapak Ibu dari saya. Ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya Bapak Ibu, dari mulai yang ada di depan sampai yang ada di belakang, dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 dan juga guru mapel. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga diseminasi ini bisa memberikan manfaat kepada kita. Jadi kita lebih tahu ternyata budaya positif itu seperti itu, sehingga nanti Bapak Ibu bisa menerapkannya di kelas. Itu saja dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.